السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada pimpinan pengajian Balai Tastapi Al-Aziziyah, yaitu Tuan Guru kita bersama Tengku Nasir SH, yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tengku, para ustadz, para kiai, para asatid, yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada ketua panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta panitia yang lainnya, yang saya muliakan, yang saya hormati, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian yang saya hormati juga kepada seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling saya banggakan, anak-anak santri Balai Pengajian Tastapi Al-Aziziyah, yang kita doakan mereka tetap istiqamah dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana itu kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita selaku umat beliau. Jadi hadirin wal hadirat, kita selaku umat Nabi, kita yang mengaku-ngaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita menunjukkan rasa cinta, bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini banyak
kita. Buai kalak ni kalangan kita yang enggan untuk melaksanakan ataupun memperingati Maulid Nabi. Apa alasan mereka? Maulid itu bid'ah. Bid'ahnya bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Maka kamu tidak boleh merayakan Maulid Nabi. Kita yang mengaku umat beliau, umat Nabi Muhammad, maka jawablah perkataan orang tersebut dengan Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam hadisnya, bid'ah ini ada dua macam. Harus kita ketahui bersama orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah. Bid'ah adalah dua macam. Apa itu arti daripada bid'ah? Bid'ah adalah ajaran baru. Dek kita atau hak casingna. Maulid ini memang bid'ah. Merayakan Maulid ini memang bid'ah. Dek kita atau hak casingna. Tapi kalau kita melihat isi yang ada pada Maulid tersebut, tidak ada satupun yang bid'ah. Bid'ah dua macam. Yang pertama kata Nabi ada bid'ah hasanah. Yang kedua ada bid'ah dolalah. Hadisnya kuat, pendapatnya kuat. Memang Nabi Muhammad yang mengatakan sebutkan kita. Kalau bid'ah ajaran baru yang mana ajaran ini tidak menghilangkan syariat Nabi, ajaran ini tidak menyimpang daripada ajaran agama Allah, maka boleh, silahkan peringati Maulid Nabi Muhammad. Tapi kalau seandainya bid'ah ajaran baru itu, ajaran itu menyimpang daripada ajaran agama kita, ajaran yang menyimpang daripada ajaran Nabi Muhammad, maka jangan pernah lakukan acara tersebut. Kaum muslimin, muslimat, kangkuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa alas aku mau pahamkan dulu. Apa isi yang terdapat di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang kami katakan tidak satu pun yang bid'ah? Para ulama kita mengatakan, yang pertama, di dalam Maulid ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu bid'ah? Apakah membaca Al-Quran bid'ah? Tidak. Kemudian isi Maulid yang kedua menceritakan sejarah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan memuliakan Nabi bid'ah? Kemudian apa isi Maulid yang ketiga? Di dalam Maulid terdapat pembacaan doa. Apakah kita berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah itu bid'ah? Tidak. Malahan doa itu adalah senjata bagi kita umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian isi Maulid yang keempat, di dalam Maulid ada namanya silaturahmi. Ini kita sekarang bersilaturahmi, saling kunjung mengunjungi sesama kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga menganjurkan kita yang bermasyarakat, kita yang bertetangga, saling kunjung dan mengunjungi. Kemudian yang kelima, apa isi yang terdapat di
dalam maulid Nabi Muhammad ini makanan. Di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah ada makanan, dan sebahagian kita sudah habis makanannya. Apakah makan itu bid'ah? Tidak. Lima ini tidak satu pun bid'ah. Kalau orang melihat dari casingnya, dari luarnya, maka maulid Nabi itu bid'ah. Yang kita rayakan pada hari ini memakai hias-hiasan memang bid'ah, tapi isi yang ada pada maulid tidak ada bid'ah. Maka oleh karena itulah kita tidak boleh enggan, kita tidak boleh malas-malasan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak keluarga kita, kita ajak anak-anak kita. Bagi suami ajak istri, bagi istri ajak suami untuk memperingati maulid Nabi Muhammad. Bahkan Allah sendiri juga mengatakan, "Qul," katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah. Apa itu karunia yang Allah berikan kepada kita? Karunia yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Dengan ilmu kita tahu cara beribadah kepada Allah. Dengan ilmu kita tahu cara bersosial sesama tetangga. Dengan ilmu kita tahu mana perintah, mana larangan Allah. Kemudian wabi rahmatih, kata Allah dalam Al-Quran, dan dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada kita adalah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Muhammad itulah kenikmatan yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar bukanlah nikmat iman. Nikmat yang paling besar, yang paling agung bukanlah nikmat Islam, bukan nikmat iman. Apa itu nikmat yang paling besar? Apa itu nikmat yang paling agung? Yaitu diutusnya kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selaku umatnya. Dengan adanya Nabi Muhammad kita kenal kepada iman. Dengan adanya Nabi Muhammad kita mengenal agama Islam. Maka kata Allah, "Fabidzalika falyafrahu." Maka bergembiralah dengan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepadamu. Hari ini inilah contoh kegembiraan kita dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung Allah jadikan umat Nabi Muhammad, yang mana umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu, bahkan para Nabi pun iri kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihi salam di dalam kitab beliau mengatakan ada 4 kemuliaan. Ada 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, tapi tidak Allah berikan kepadaku, kata beliau. 4 kemuliaan Allah berikan kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, kalau
walaupun satu perbuatan dosa yang dilakukan beliau melanggar perintah Allah, maka beliau mohon ampun bertaubat kepada Allah di kota Makkah Al-Mukarramah, baru diampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita umat Nabi Muhammad, tidak harus kita minta ampun itu ke Makkah Al-Mukarramah. Di mana saja kita minta ampun, kita sadar bahwa kita ini adalah insan yang bersalah. Kita mengakui kita ini umat yang lemah, umat yang penuh dengan kesalahan, kehilafan, kealpaan. Kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan dengan tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan, maka Allah akan mengampuni dosa kita dimanapun kita berada. Ini satu contoh kemuliaan umat Nabi Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua, kalau Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, Allah larang Nabi Adam untuk memakan buah khuldi yang ada di dalam surga. Tapi pada saat itu dengan godaan iblis la'natullah, luar biasa godaan iblis untuk menggoda Nabi Adam, maka Nabi Adam memakan buah khuldi. Dan seketika itu Allah pisahkan Nabi Adam dengan istrinya yang bernama Siti Hawa. Apa kata Nabi Adam dalam kitab tadi? Kalau umat Muhammad melakukan perbuatan dosa, kita orang tuaku sekalian bangun pagi, kadang kesiangan sholat subuh sehingga kita tidak sholat subuh. Waktu zuhur kita masih di sawah ladang untuk bekerja, lupa dengan panggilan Allah. Sore waktu asar tiba, kita masih nyangkol di kebun, kita masih sibuk di ladang kita. Waktu maghrib tiba, kita pulang ke rumah. Nyampai ke rumah, kita mandi, kita makan, tidak ingat untuk melaksanakan sholat. Waktu isya tiba, kita ngantuk, akhirnya kita tertidur. Dari mulai pagi tiba sampai malam kita melakukan perbuatan dosa. Tapi tidak pernah Allah pisahkan kita dengan anak dan istri kita. Nabi Adam alaihissalam bukan seperti itu banyaknya dosa yang beliau langgar. Bukan seperti itu banyaknya dosa yang Nabi Adam perbuat untuk melanggar perintah Allah. Satu kesalahan yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam, Allah campakkan ke dunia, Allah pisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dalam riwayat diceritakan, Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Kemudian iblis Allah turunkan di Basrah. Jauh jaraknya antara Nabi Adam dengan istri beliau, tapi beliau tetap mencari. Ini kita orang tua sekalian, kepada ibu-ibu khususnya, kalau sempat bapak yang ada di rumah pergi entah kemana 1 bulan tidak berkabar, tidak ada di teleponnya ibu di rumah, tidak ada di SMS-nya ibu di rumah, tidak ada kasih kabar daripada tetangga. Bagaimana perasaan ibu di rumah? Kalau Nabi Adam alaihissalam bukan 1 bulan beliau berpisah dengan istri beliau, 450 tahun. Bayangkan, 450 tahun
Sedangkan umur kita tidak nyampai 100 tahun. Adapun jarang di kalangan kita ada umurnya sampai 100 tahun. Yang duduk di sini ada umurnya 100 tahun. 95, 90, 85. Jarang. Jangankan nyampai 100, 90, 80 sudah jarang. Tapi Nabi Adam alaihissalam bukan 80, bukan 90, bukan 100 tahun, 450 tahun Allah pisahkan beliau dengan istrinya Siti Hawa. 450 tahun Allah belum mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Ini yang kedua. Nabi Adam melakukan satu perbuatan dosa, Allah pisahkan beliau dengan anak dan istrinya. Tapi kita umat Nabi Muhammad tidak, Allah pisahkan kita dengan anak dan istri kita. Walaupun dari pagi sampai menjelang malam kita sibuk melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, kalau aku melakukan perbuatan dosa kepada Allah, Allah lepas pakaianku, Allah turunkan aku ke muka bumi Allah dalam maaf 1000 maaf cakapnya, dalam keadaan telanjang. Nabi Adam Allah turunkan ke dunia dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi kita umat Nabi Muhammad, kita tidak mengerjakan dosa itu dengan berpakaian. Tapi kebanyakan di antara kalangan kita bermaksiat, melakukan perzinaan dengan tidak berpakaian. Tapi setelah itu tetap Allah berikan kepadanya pakaian. Yang keempat, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Umat Muhammad tinggal di dunia Allah, sedangkan Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di dalam surganya Allah. Allah ciptakan Nabi Adam di dalam surga gara-gara melakukan perbuatan dosa. Allah turunkan itu Nabi Adam daripada surga ke dunia. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad melakukan perbuatan dosa di dunia, melakukan kemaksiatan di dunia, meninggalkan salat di dunia, meninggalkan perintah Allah di dunia, meninggalkan ajaran Nabi di dunia ini. Tapi ketika kita betul-betul bertaubat kepada Allah, kita betul-betul mengharap ampunan daripada Allah, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, lebih besar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal di dunia, tapi dengan Allah mengampuni dosa kita, maka kita akan ditempatkan di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Maka oleh karena itulah kita sudah seharusnya dan sepantasnya bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatih,
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ayat suci Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sebelum Allah utus Nabi Muhammad ke negeri Mekah, pada saat itu orang tuaku sekalian, orang-orang yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu luar biasa biadabnya. Mereka tidak ada akhlak pada saat itu. Bahkan dalam riwayat diceritakan, ketika ada seorang anak perempuan dilahirkan daripada rahim ibunya, anak perempuan dilahirkan daripada rahim ibunya, maka seorang ibu dan seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri secara hidup-hidup yang baru saja dilahirkan. Apa sebabnya? Takut orang tua ini ketika anaknya begitu tumbuh dewasa nanti akan menimbulkan fitnah. Karena pada saat itu perempuan tidak sama seperti saat sekarang ini. Perempuan tidak menutup aurat, bebas melakukan perzinaan, berbaur sesama laki-laki yang tidak muhrimnya, luar biasa. Maka oleh karena itu seorang ibu dan ayah tega membunuh anaknya sendiri secara hidup-hidup. Sekarang pertanyaan, ibu bapak sekarang, apakah tega membunuh anak yang susah-susah dilahirkan secara hidup-hidup? Jangankan membunuh anak secara hidup-hidup, entah itu anak kita kecelakaan ditabrak motor, anak kita meninggal karena sakit luar biasa, kita merasakan kesedihan. Tapi orang tua pada zaman itu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi, orang itu luar biasa biadabnya. Anak tega dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita adanya Nabi Muhammad diutus untuk kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Maka hadirin sekalian, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, kalau kita mengaku ingin diakui kelak oleh Nabi selaku umat beliau, maka pada kesempatan ini mari kita tunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Minimal 3 tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita cinta kepada Nabi, maka berbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku umatnya Nabi dan ingin diakui nanti oleh Nabi selaku umatnya, yaitu kita, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Ketika dipuji orang, "Oi, luar biasa dandananmu hari ini, luar biasa cantikmu, luar biasa gantengnya rupamu," maka kita menjawab alhamdulillah dan diiringi dengan sholawat. Di hari-hari kebaikan yang kita lakukan, kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuaku, dulu ada seorang ulama atau seorang penyair yang bernama Imam Al-Busiri. Dengan
takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ulama, seorang penyair ini Allah berikan penderitaan kepadanya, kelumpuhan yang begitu luar biasa. Tapi bukan karena kelumpuhannya terus membuat beliau hilang kecintaan kepada Nabi. Walaupun beliau tidak sanggup berjalan seperti kita saat sekarang ini, beliau tidak sanggup bergerak seperti kita sekarang ini, tapi tidak dengan itu membuat beliau putus kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Imam Al-Busiri ini luar biasa cintanya kepada Nabi, walaupun beliau dalam keadaan lumpuh, tapi dengan takdir Allah, tangan seorang imam masih mampu untuk menulis pada saat itu. Akhirnya Imam Al-Busiri menulislah sebuah syair untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan tidurnya Imam Al-Busiri, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri beliau. Pada saat itu Nabi mengenakan kepada Al-Imam ini kain burdah. Kalau cara kita sekarang adalah baju jubah yang biasa dipakai oleh para habaib. Dikenakanlah oleh Nabi kain burdah kepada Al-Imam. Dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan kekuasaan Allah. Begitu Imam Al-Busiri bangun daripada tidurnya, maka beliau tersadar, dan pada saat itu sembuhlah penyakit yang saat itu diderita oleh Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri sembuh daripada kelumpuhan beliau. Kenapa? Karena kecintaannya luar biasa kepada Nabi. Sekarang kita ada tidak seperti Imam Al-Busiri? Ada enggak kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad seperti cintanya Imam Al-Busiri kepada Nabi Muhammad? Kita berjalan sanggup, kita bergerak sanggup, tapi kenapa begitu azan berkumandang kita masih sibuk di kebun kita? Begitu azan tiba, kita masih sibuk di warung-warung kopi, di pajak. Kita tidak ingat kepada Allah. Begitu habis waktu sholat, ngemeh waktu sholat, bersempat senyang kada boleh. Kita selalu seperti itu, kada dosa. Imam Al-Busiri beliau lumpuh, tapi beliau tetap cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka buktikanlah dengan menjalankan syariat Nabi, menjaga apa yang ditinggalkan Nabi kepada kita. Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, kata Nabi. La tadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan pernah sesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama, kitab Allah, kitab suci Al-Quran. Mari kita pelajari Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran. Jangan kita jadikan Al-Quran hanya menjadi hiasan di rumah kita. Kita buka itu Al-Quran, kita baca itu Al-Quran, kita pahami maknanya daripada ulama-ulama kita, agar tidak sesat dalam beramal.
Kemudian kata Nabi, wa sunnata rasulih, dan mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Al-Quran warisan Nabi, sunnah Nabi itu juga warisan Nabi, peninggalannya untuk kita umatnya. Maka juga kalau kita cinta kepada Nabi, maka jalankanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita umatnya? Al-ulama warathatul Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita tidak boleh benci kepada para ulama. Kita tidak boleh benci kepada pengajar agama Allah kepada kita. Jangan pernah terbesit dalam hati kita kebencian kepada mereka. Karena kalau kita cinta kepada ulama, berarti kita sama saja cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita benci kepada para ulama, kita sakiti hatinya para ulama, kita memfitnah ulama, sama saja kita benci kepada Nabi Muhammad. Karena ulama itu adalah pewarisan para nabi. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari nak kayu sebenarnya jatahku setengah jam aminda, tapi nanggung teralang hasilnya. Sohkan. Kemudian kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita mau diakui nanti kelak di yaumil akhir kita selaku umatnya Nabi Muhammad, maka tunjukkanlah kecintaan kita kepada beliau dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahiliyah dulu keluar tidak menutup aurat. Mereka dulu bermasyarakat saling fitnah memfitnah, saling caci memaki di antara mereka tetangga. Maka kalau kita sekarang mengaku cinta kepada Nabi, maka teladanilah akhlak beliau, teladanilah akhlak Nabi dengan keluar daripada rumah. Jangan kita umbar aurat kita, jangan kita buka aurat kita, jangan kita tunjukkan aurat kita kepada yang bukan mahram kita. Aurat kan tidak harus kita sebutkan lagi dari mana batas aurat. Kita sudah ketahui bersama, tinggal lagi untuk mengamalkannya sulit. Apa kata orang tua? Aku juga punya jamaah di Pulau Kedondong. Apa jawaban jamaah? Apa perkataan jamaah? Kami mengbetul tunggu, mengbetul. Mana nangis kalau selera kami? Tidak mungkin anak belaga selera kami. Tidak ku jawab. Dia kalak belaga tidak mungkin selera bandu. Tapi dia nenek-nenek dia selera tong bandu. Nengguh dia selera tong bandu ni. Tidak ada alasan. Baik muda, baik tua, tetap tutuplah aurat. Jangan tampakkan aurat itu kepada yang bukan mahram kita. Karena itu merupakan akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita umatnya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Jadi kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang,
boleh kita berjumpa lagi. Dengan izin Allah, dengan kesempatan dan umur panjang yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam acara yang mulia seperti saat sekarang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat kita ambil hikmah ataupun pelajaran, dan mudah-mudahan dengan adanya kita memperingati Maulid Nabi kelak di yaumil akhir, kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang saat ini mengaku-ngaku umat Nabi, kelak di yaumil akhir, mudah-mudahan Nabi Muhammad mengakui kita selaku umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.